Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, saya di sini akan menjelaskan tugas saya, yaitu Pinates Mind Mapping ilmu dakwah yang telah saya buat. Nah, langsung saja. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Fariji dengan NIM 220104030157 yang diampu oleh Ibu Rizkiatul Hasanah Esos Emsos. Jadi langsung saja kita ke pembahasan. Jadi topik yang akan kita bahas ada 7 pembahasan. Yang pertama yaitu 1. Landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis dakwah. 2. Relasi ilmu dakwah dengan ilmu lain. 3. Paradigma ilmu dakwah. 4. Macam, model, pendekatan, media, dan metode dakwah. 5. Problematika dakwah masa kini. 6. Faktor hidayah dalam dakwah. 7. Efek dakwah dan tahap-tahap perubahan perilaku madu. Masuk ke pembahasan pertama, yaitu landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis dakwah. A. Landasan ontologis dakwah. Ontologi berasal dari dua kata on dan logi, artinya ilmu tentang ada. Ontologi adalah teori tentang ada dan realitas. Meninjau persoalan secara ontologis adalah mengadakan penyelidikan terhadap sifat dan realitas. Jadi, ontologi adalah bagian dari metafisika yang mempelajari hakikat dan digunakan sebagai dasar untuk memperoleh pengetahuan, atau dengan kata lain menjawab dengan pertanyaan apakah hakikat ilmu itu. Ontologi menyelidiki sifat dasar dari apa yang nyata secara fundamental dan cara-cara yang berbeda dalam mana entitas dari kategori-kategori logis yang berlainan, seperti objek-objek fisik, hal universal, abstraksi, bilangan, dan lain-lain, dapat dikatakan ada. Dalam kerangka tradisional, ontologi dianggap sebagai teori mengenai prinsip-prinsip umum mengenal hal ada. Sedangkan dalam pemakaiannya, pada akhir-akhir, ontologi dipandang sebagai teori mengenai apa yang ada. Sejarah perkembangan ontologi. Ontologi merupakan salah satu kajian filsafat yang paling kuno dan berasal dari Yunani. Studi tersebut membahas keberadaan sesuatu yang bersifat konkret. Pada masanya, kebanyakan orang belum membedakan antara penampakan dan kenyataan. Thales terkenal sebagai filsuf yang pernah sampai pada kesimpulan bahwa air merupakan substansi terdalam yang merupakan asal mula segala sesuatu. Namun yang lebih penting ialah pendiriannya, bahwa mungkin sekali segala sesuatu itu berasal dari satu substansi belaka, sehingga sesuatu itu tidak bisa dianggap ada berdiri sendiri. Hakikat kenyataan atau realitas memang bisa didekati ontologi dengan dua macam sudut pandang. Kuantitatif, yaitu dengan mempertanyakan apakah kenyataan itu tunggal atau jamak. Kualitatif, yaitu dengan mempertanyakan apakah kenyataan realitas tersebut memiliki kualitas tertentu, seperti misalnya daun yang memiliki warna kehijauan, bunga mawar yang berbau harum. Secara sederhana, ontologi bisa dirumuskan sebagai ilmu yang mempelajari realitas atau kenyataan konkret. Objek bagian ilmu dakwah. Dakwah dalam praktiknya merujuk pada fitrah manusia, karena dalam fitrah itulah ada kebenaran yang dengan begitu kebenaran akan hadir pada diri mad'u dan diterimanya dengan ketulusan. Hakikat dakwah adalah mengajak manusia kembali kepada hakikat yang fitri, yang tidak lain adalah jalan Allah, serta mengajak manusia untuk kembali kepada fungsi dan tujuan hakiki keberadaannya dalam bentuk mengimani ajaran kebenaran dan mentransformasikan iman menjadi amal saleh. B. Landasan epistemologis ilmu dakwah.
Sebelum membahas pengertian epistemologi dakwah, terlebih dahulu akan diuraikan pengertian ilmu dakwah. Dr. Jalaluddin Rahmati memberi batasan ilmu dakwah adalah ilmu yang mempelajari proses penerimaan, pengelolaan, dan penyampaian ajaran Islam untuk mengubah perilaku individu, kelompok, dan masyarakat sesuai dengan ajaran Islam. Sedangkan Amrullah Ahmad memberi pengertian bahwa ilmu dakwah merupakan kumpulan pengetahuan yang berasal dari Allah, yang dikembangkan umat Islam dalam susunan yang sistematis dan terorganisir mengenai manhaj melaksanakan kewajiban dakwah dengan tujuan berikhtiar mewujudkan khairul ummah. Dengan istilah filsafat dakwah terdapat dua kemungkinan pemahaman. Pertama, filsafat dakwah dalam arti filsafat tentang dakwah, philosophy of preaching. Dalam hal ini, dakwah menjadi bahan kajian dan menempatkan filsafat sebagai titik tolak berpikir. Jadi, di sini dakwah menjadi genitivus, objektivus. Konteks filsafat lebih menonjol dari dakwah itu sendiri. Dan kalau hal ini terjadi, maka dakwah akan kehilangan sebagai sifat hakikinya. Kedua, filsafat dakwah dalam arti preaching philosophy, yaitu dakwah dikaji secara substansial, di mana dakwah menjadi titik pusat dan kajian epistemologi. C. Landasan aksiologis ilmu dakwah. Aksiologis berarti teori tentang nilai. Dalam kaitannya dengan ilmu dakwah yang secara etimologis berarti panggilan atau ajakan untuk memahami kebenaran teologis Islam. Maka nilai kebenaran mendasar merupakan landasan aksiologis bagi pembagian dakwah. Kedudukan dakwah sebagai ilmu dapat ditemukan pada argumen yang dapat menjawab sejauh mana dakwah memiliki kriteria sebagai ilmu. Nah, sekarang kita akan memasuki materi atau pembahasan kedua, yaitu relasi ilmu dakwah dengan ilmu lain. Materi yang pertama yaitu A. Signifikansi ilmu dakwah. Para pelaku dakwah di masyarakat banyak yang mengembangkan dakwah hanya melalui metode ceramah dan masih berkutat pada model-model dakwah yang telah berjalan bertahun-tahun dan belum menunjukkan perubahan yang berarti. Untuk itulah ilmu dakwah lahir sebagai jawaban atas pelaksanaan dakwah yang asal jalan. Kesadaran masyarakat dalam membangun dakwah sebagaimana tersebut tidak melulu dibuktikan dengan sarana infrastruktur, akan tetapi ada pengetahuan, kemauan, dan kemampuan dari masyarakat mengenai perjuangan hak-hak dan kewajiban mereka. Dengan kesadaran masyarakat, sarana infrastruktur dapat terbangun dengan adanya orang kaya menghitung dan memberikan zakatnya tanpa didatangi petugas. Orang miskin dapat menuntut haknya. Ketika kegiatan dakwah telah usai, pendakwah perlu mendapatkan hasil evaluasinya. Untuk evaluasi dibutuhkan penelitian. Dari evaluasi ini, pendakwah dapat mengetahui titik kelemahan dan kelebihan dakwahnya. Dalam ilmu dakwah, evaluasi dapat berwujud eksperimen. Ini yang dikenal dengan rekayasa sosial. Mula-mula ilmuwan dakwah membuat format eksperimen. Format ini dijadikan ukuran dakwah. Uji pertama dilakukan terhadap mitra dakwah sebelum penerima dakwah. Setelah dakwah usai, mitra dakwah diuji kembali dengan format seperti ujian pertama. Dengan hasil kedua ujian ini dibandingkan, hasil perbandingan merupakan evaluasi bagi dakwah. B. Ilmu-ilmu bantu untuk ilmu dakwah. 1. Ilmu dakwah dan ilmu-ilmu keislaman. Konsep dakwah berasal dari Al-Quran dan Al-Sunnah, bukan dari pemikiran manusia ataupun temuan lapangan. Dari kedua sumber ini, pemikiran dakwah dikembangkan dengan ilmu tauhid, perilakunya dengan ilmu fikih, dan kalbunya dengan ilmu akhlak. Pemikiran dakwah yang sering dibahas oleh para sarjana terfokus pada hakikat dakwah yang meliputi konsep hidayah, tugas risalah, pembuatan manusia, dan sebagainya. 2. Ilmu dakwah dan sains sosial. Semua disiplin sains sosial dapat membantu pengembangan ilmu dakwah. Ini adalah keharusan dalam sains sosial
setiap disiplin sains sosial harus membantu saudaranya atau yang baru menjadi saudara dalam keluarga sains sosial. Ketika kita mempelajari sains politik, kita selalu bertemu dengan konsep-konsep maupun teori-teori dari disiplin. 3. Ilmu dakwah dan metodologi. Semua disiplin ilmu yang membahas cara mengembangkan sains, dalam hal ini ada dua disiplin meteorologi yang dapat membantu pengembangan ilmu dakwah, yaitu ilmu penelitian dan ilmu logika. Keduanya merupakan perangkat pengembangan sains untuk memenuhi syarat sains yang diobjektif dan bermetode. Ilmu penelitian sangat berguna bagi sains, begitu pula ilmu logika. Diperlukan sains untuk melahirkan kesimpulan yang sistematis dan logis. Keduanya adalah syarat sains. Irving M. Copy 1981-3 mencatat, "The study of logic is the study of methods and principles used in the distinguishing correct from incorrect reasoning." Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu paradigma ilmu dakwah. Paradigma suatu ilmu melambangkan kejelasan visinya. Visi tersebut diterjemahkan ke dalam misi berbentuk profil kajian dan sasarannya. Kemudian misi tersebut diterjemahkan ke dalam beberapa pendekatan, apakah kajian tekstual, kajian kuantitatif, atau kualitatif. A. Teori sistem dakwah. Sebelum membicarakan sistem dakwah, terlebih dahulu dijelaskan pengertian sistem. Dr. Andus Nasruddin memberikan definisi sistem sebagai berikut. Sistem menurut arti logat adalah suatu kelompok unsur-unsur yang saling berhubungan membentuk suatu kesatuan kolektif. A. Group of interrelated elements forming a collective entity. Maksud sistem ialah suatu rangkaian kegiatan yang sambung bersambung, saling berkaitan, menjelmakan urutan yang logis dan tetap terikat pada ikatan hubungan antar kegiatan masing-masing dalam rangkaiannya secara menyeluruh. Dari pengertian di atas, sekarang kita kaitkan dengan sistem Islam dan sistem dakwah. Islam ialah merupakan ajaran yang bersumber dari wahyu ilahi, yang antara isi-isi wahyu itu sangat terkait dengan lainnya. Al-Quran merupakan sistem 53 wahyu yang ayat-ayatnya tidak bisa dilepaskan begitu saja dari keseluruhan ayat lainnya. B. Teori proses dakwah. 1. Pengertian proses dakwah. 2. Proses penyampaian dakwah. 3. Proses penerimaan dakwah. Pengertian proses dakwah. Secara teoritis, proses dakwah adalah suatu tahapan dalam melakukan kegiatan dakwah, baik dalam bentuk lisaniyah maupun tindakan atau perbuatan. Berdasarkan pengertian di atas, bahwa dapat disimpulkan bahwa proses kegiatan dakwah adalah upaya pelaksanaan dakwah yang dilakukan dai dengan melakukan beberapa tahap, yang di dalam hal ini bisa dengan menggunakan lisan. Secara umum, proses dakwah merupakan perjalanan yang dilakukan dai sebagai subjek dakwah. Proses penyampaian dakwah. Ada 3 faktor penting yang menentukan keberhasilan dakwah, yaitu pertama, yang menyampaikan dakwah, komunikator. Kedua, teknik penyampaian dakwah atau communication. Dan ketiga, siapa penerima pesan dakwah, audiens atau objek dakwah. Menurut MC Guir, sebagaimana yang dikutip Ancok dan Nasori, proses perubahan sikap seseorang dari tidak tahu atau tidak menerima suatu pesan ke penerima suatu pesan berlangsung melalui 3 proses di atas. Proses penerimaan dakwah. Proses ini meliputi sensasi, persepsi, memori, dan berpikir. Sensasi adalah proses menangkap stimuli atau rangsang. Fungsi alat indera dalam menerima informasi dari lingkungan sangat penting. Melalui alat indera, manusia dapat memahami kualitas fisik lingkungannya. Lebih dari itu, melalui alat indera lah manusia memperoleh pengetahuan dan semua kemampuan untuk berinteraksi dengan dunianya. Persepsi adalah proses memberi makna pada sensasi sehingga manusia memperoleh pengetahuan baru. Persepsi mengubah sensasi menjadi informasi.
dalam penyampaian dakwah di masyarakat. Tentunya ada beberapa hal yang dapat menarik perhatian masyarakat untuk dapat menerima suatu dakwah tersebut. Memori. Salah satu kelebihan manusia adalah kemampuan menyimpan informasi yang sangat banyak dalam waktu yang lama dan dapat mengingat kembali. Berpikir merupakan proses keempat setelah sensasi, persepsi, dan memori yang mempengaruhi penafsiran terhadap suatu stimulasi. Dalam berpikir, seseorang melibatkan sensasi, persepsi, dan memori sekaligus. Dalam kehidupan, berpikir diperlukan untuk memecahkan persoalan, untuk mengambil keputusan, dan untuk melahirkan sesuatu yang baru. Nah, masuk ke pembahasan keempat, macam, model, pendekatan, media, dan metode dakwah. A. Macam dakwah. Dakwah fardiyah merupakan dakwah yang dilakukan seseorang kepada individu lain atau satu orang atau kepada banyak orang dalam jumlah yang kecil dan terbatas. Biasanya, dakwah fardiyah berlangsung tanpa adanya kesiapan dan tersusun secara tertib. Dakwah ammah. Dakwah ammah adalah jenis dakwah yang dilaksanakan seseorang dengan media lisan yang diarahkan kepada orang banyak dengan tujuan memberi pengaruh kepada orang lain. 3. Dakwah bilisan. Dakwah bilisan adalah dakwah yang secara langsung disampaikan dalam wujud lisan, sehingga ada interaksi yang terjalin antara pemberi dakwah dengan orang yang mendengarkan dakwah tersebut. 4. Dakwah bilhal. Dakwah bil al-hal merupakan dakwah yang mengutamakan perbuatan nyata. Dilaksanakan dengan maksud tidak cuma membuat pendengar memahami arti yang disampaikan dari dakwah tersebut, tapi juga mengaplikasikan berbagai perbuatan yang dicontohkan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. 5. Dakwah bitadwin. Dakwah bitadwin, dakwah melalui tulisan, baik dengan menerbitkan kitab-kitab, buku, majalah, internet, koran, dan tulisan-tulisan yang mengandung pesan dakwah sangat penting dan efektif dengan memasuki zaman global seperti saat ini. 6. Dakwah bil hikmah. Dakwah bil hikmah yang menyampaikan dakwah dengan cara yang arif bijaksana, yakni melakukan pendekatan sedemikian rupa sehingga pihak objek dakwah bisa melaksanakan dakwah atas kemauannya sendiri, tidak merasa ada paksaan, tekanan maupun konflik. B. Model dakwah. Model dakwah. Model berarti pola, contoh, acuan, ragam, dan sebagainya. Dan sesuatu yang akan dibuat atau dihasilkan. Istilah dakwah diartikan sebagai ajakan, panggilan, seruan, dan cara-cara yang dipergunakan oleh seorang dai untuk menyampaikan materi dakwah untuk mencapai tujuan dakwah. Model adalah presentasi dari suatu objek, benda, atau ide-ide dalam bentuk yang disederhanakan dari kondisi fenomena alam. Model berisi informasi tentang suatu fenomena yang dibuat dengan tujuan untuk mempelajari fenomena sistem yang sebenarnya. C. Pendekatan dakwah. Kata pendekatan dakwah adalah titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses dakwah. Umumnya, penentuan pendekatan didasarkan pada mitra dakwah dan suasana yang melingkupinya, di mana pendekatan dakwah yaitu pendekatan budaya, pendekatan pendidikan, dan pendekatan psikologis. Pendekatan dakwah adalah cara-cara yang dilakukan seorang mubalik untuk mencapai sebuah tujuan tertentu atas dasar hikmah dan kasih sayang. Dengan kata lain, pendekatan dakwah harus bertumpu pada suatu pandangan human oriented dengan mendapatkan penghargaan yang mulia atas diri manusia. D. Media dakwah. Media dakwah adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan materi dakwah atau ajaran Islam kepada mad'u. Untuk menyampaikan ajaran Islam kepada umat, dakwah dapat menggunakan berbagai wasilah. Kata media berasal dari bahasa Latin, median, yang merupakan bentuk jamak dari medium. Secara etimologi, yang berarti alat perantara. Adapun yang dimaksud dengan media dakwah adalah peralatan yang dipergunakan untuk menyampaikan materi dakwah kepada penerima dakwah.
Pada zaman modern seperti sekarang ini, seperti televisi, video, kaset rekaman, majalah, dan surat kabar. Untuk itu, bahasa dakwah harus memiliki syarat-syarat agar dapat memberikan makna dan pengertian secara jelas dan dapat dimengerti oleh mad'u atau khalayak. Metode dakwah. Metode dakwah dari segi bahasa, metode dakwah berasal dari dua kata, yaitu meta, artinya melalui, dan hodos, artinya jalan, cara. Dengan demikian, kita dapat artikan bahwa metode adalah cara atau jalan yang harus dilalui untuk mencapai suatu tujuan. Sumber yang lain menyebutkan bahwa metode berasal dari bahasa Jerman metodika, artinya ajaran tentang metode. Dalam bahasa Yunani, metode berasal dari kata metos, artinya jalan, yang dalam bahasa Arab torik. 1. Metode bil al-hikmah. Kata hikmah seringkali diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan pengertian bijaksana, akal budi yang mulia, dada yang lapang, hati yang bersih, dan menarik perhatian orang kepada agama atau Tuhan. 2. Al-mau'idhah al-hasanah. Terminologi mau'idhah hasanah dalam perspektif dakwah sangat populer, bahkan dalam acara-acara seremonial keagamaan seperti Maulid Nabi dan Isra Mi'raj. Istilah mau'idhah hasanah mendapat porsi khusus dengan sebutan acara yang ditunggu-tunggu, yang merupakan inti acara dan biasanya menjadi salah satu target keberhasilan sebelum acara. 3. Al-mujadalah billatihiyah. Ahsan dari segi etimologi bahasa, lafaz mujadalah terambil dari kata jadala yang bermakna memintal atau melilit. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang kelima, yaitu problematika dakwah masa kini. Masuk ke materi yang pertama, yaitu A. Sumber daya dai. Peran seorang dai dalam Islam sangatlah penting, yaitu dalam mengamalkan demi syiarnya ajaran Islam itu sendiri. Peran dai ialah untuk memberikan pengajaran kepada seluruh manusia demi tegaknya Islam, terlebih lagi pengalamannya dalam kehidupan sehari-hari. Terdapat sifat dan kriteria utama yang wajib ada pada setiap dai, yaitu ilmu yang bermanfaat, beriman kepada Allah, sabar, berakhlak dengan akhlak yang mulia, ikhlas dalam melakukan ibadah, dan mempunyai sifat sidik. Pendakwah adalah orang yang melakukan dakwah yang disebut dai. Syarat dan etika atau adab dai ini bermacam-macam. Ada syarat dan etika yang memang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala untuknya. Ada syarat tentang keagamaan, akhlak, dan komitmennya pada etika Islam. Ada syarat tentang ilmu dan pengetahuan terhadap agama dan dakwah. Ada syarat dan etika tentang kemampuannya melaksanakan dakwah gerakan atau harakah, serta kemampuannya melaksanakan setiap perbuatan yang dituntut oleh dakwah individual atau fardiyah dalam semua tingkatannya. Ada pula syarat dan etika mengenai kesabaran dan ketabahannya dalam melaksanakan aktivitas dan menghadapi mitra dakwah, termasuk tingkat kepercayaan dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperoleh bantuan dan pertolongannya. B. Mitra dakwah atau mad'u. Pengertian mitra dakwah atau mad'u. Objek dakwah atau mad'u atau mitra dakwah adalah sasaran penerima pesan dakwah, baik secara individu ataupun kelompok, beragama Islam maupun non-Islam. Dari pengertian ini dapat ditarik benang merah bahwa mad'u adalah keseluruhan manusia tanpa memandang agama, ras, suku yang akan menerima pesan dakwah dari dai. Klasifikasi mitra dakwah atau mad'u. Bila mad'u atau mitra dakwah adalah seluruh manusia, maka klasifikasi mad'u juga sangat banyak sesuai dengan sudut pandang masing-masing pakar terhadap manusia. C. Materi dakwah atau maddah. Materi dakwah menjadi pokok bahasan yang penting untuk dipahami oleh setiap mahasiswa yang mengikuti mata kuliah ilmu dakwah. Materi ini menjadi bagian yang tidak terpisah dari materi lainnya, seperti subjek dakwah atau dai,
penerima dakwah atau mat'u, media dakwah, dan unsur-unsur lainnya dalam dakwah Islam. Eksistensi dan inti materi dakwah. Materi dakwah atau yang sering juga disebut dengan pesan dakwah adalah segala sesuatu yang dikomunikasikan oleh sumber atau dalam hal ini dai kepada penerima dakwah atau mat'u. Pada dasarnya, materi dakwah Islam sejak zaman Rasulullah SAW hingga saat ini tidak ada yang berubah karena semuanya terkait dengan ajaran Islam. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang keenam, yaitu faktor hidayah dalam dakwah. A. Pengertian dan macam-macam hidayah dakwah. Kata hidayah berasal dari kata bahasa Arab hadda yahdi hadiyun, hudan dan hidayatan. Hidayah menurut etimologi berarti petunjuk. Pembagian hidayah dalam Islam. Dalam posisinya sebagai makhluk termula dan khilafah di muka bumi, maka manusia senantiasa dikontrol oleh Allah. Sebagai penentu vertikal, hal ini dimaksudkan untuk merealisasikan tujuan penciptaan manusia di muka bumi. Hidayah Allah kepada manusia memiliki posisi yang sangat menentukan dalam rangka merebut posisi yang layak bagi manusia dalam pandangan manusia di dalam masyarakat dan bahkan dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. A. Hidayah al-ilhami, insting naluri. Dalam analisa Ansori T.th 104, hidayah semacam ini tidak hanya diberikan kepada manusia, akan tetapi juga kepada hewan sekalipun. B. Hidayah al-hawasi. Hidayah al-hawasi ini bisa juga disebut dengan hidayah panca indera. C. Hidayah al-aqli. Hidayah akal ini hadir untuk meluruskan kekeliruan panca indera. D. Hidayah al-adyani. Hidayah al-adyani ini biasa juga disebut dengan hidayah agama, dengan akal budi manusia semata-mata. Belum merupakan jaminan bagi manusia untuk sampai kepada kebenaran yang hakiki. E. Hidayah at-taufiqi. Di samping agama sebagai hidayah Allah, masih ada hidayah Allah yang lain, yaitu hidayah taufik dan hidayah al-maunah. P. Hidayah dalam berbagai kasus konversi agama. Terjadinya kasus-kasus konversi agama di kalangan umat beragama tidak terlepas adanya faktor-faktor inter dan ekstern, individu atau golongan. Pengertian konversi agama menurut etimologi, konversi berasal dari kata Latin conversio yang berarti tobat, pindah, berubah agama. C. Hidayah dan ikhtiar dakwah. Adapun langkah-langkah ikhtiar untuk meraih hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita dianjurkan bersikap baik tutur kata maupun perbuatannya, antara lain: pertama, tidak boleh sombong atau takabur. Dibiasakan melakukan ucapan insya Allah jika ada maksud atau menjawab. Menukil surat Luqman ayat 18, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Kedua, selalu menggunakan akal dan berpikir yang ma'ruf, adil dan benar. Menukil surat Al-Maidah ayat 100, katakanlah tidak sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu, maka bertakwalah kepada Allah, hai orang-orang berakal, agar kamu mendapat keberuntungan. Ketiga, banyak berzikir, misalnya la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah setiap pagi dan petang. Kalimat la ilaha illallah menukil surat Muhammad 47 ayat 19. Keempat, selalu menghatamkan Al-Quran minimal setiap harinya 1 ain. Menukil surat Ibrahim ayat 52. Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia, dan supaya mereka diberi peringatan dengannya, dan supaya mereka mengetahui bahwasanya Dia adalah Tuhan yang Maha Satu, dan agar orang-orang yang berakal mengambil pelajaran. Kelima, selalu silaturahmi dengan para ulama atau orang-orang saleh. Menukil surat An-Nisa ayat 1, hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya,
Dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu efek dakwah dan tahap-tahap perubahan perilaku. A. Persuasi dakwah. Dakwah bersifat persuasi, artinya berusaha mempengaruhi manusia untuk menjalankan agama sesuai dengan kesadaran dan kemauannya sendiri, bukannya dengan jalan koersif atau paksaan, sebab pemaksaan adalah perampasan hak asasi manusia dalam beragama. Usaha untuk mempengaruhi pendapat, pandangan, sikap, ataupun mengubah tingkah laku seseorang dapat ditempuh secara koersif, yaitu dengan cara paksa, bila perlu disertai dengan teror-teror yang dapat menekan batin dan menimbulkan ketakutan. B. Tahap-tahap perubahan perilaku. Bagaimana proses perubahan perilaku manusia setelah menerima pesan-pesan dakwah? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Majdi Hilali menulis buku Kaifa Nughayyir Ma bi Anfusina, bagaimana kita mengubah perilaku diri. 1. Akal. Jika tindakan manusia bersumber dari perasaan yang berpusat pada hatinya, maka yang menggerakkan perasaan itu adalah pikiran. 2. Hati. Meskipun pemikiran berfungsi sebagai pijakan inti perbuatan, ia selalu diperoleh dari hati dengan rasa senang dan reaksi positifnya. 3. Hawa nafsu. Allah menciptakan hawa nafsu dalam diri setiap manusia agar memiliki kecenderungan pada kesenangan-kesenangan. C. Evaluasi efek dakwah. Setiap aksi dakwah akan menimbulkan reaksi. Demikian juga sebagai kegiatan peningkatan iman seseorang atau kelompok. Ketika dakwah telah dilakukan oleh seseorang pendakwah dengan pendekatan, strategi, metode, pesan, dan menggunakan media tertentu, maka pasti akan timbul respons asar pada mitra dakwah yang menerimanya. Evaluasi terhadap efek atau feedback, umpan balik dari proses dakwah ini sering kali diabaikan oleh kebanyakan pendakwah, baik secara perorangan maupun lembaga. Kebanyakan mereka menganggap bahwa setelah dakwah disampaikan maka selesailah dakwah. Nah, mungkin itu saja pembahasan yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Salah hilaf mohon maaf, karena saya tidak terlepas dari salah, dan yang benar itu hanya datang daripada Allah. Kalau ada yang salah, itu datang dari pribadi saya sendiri. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.